tujuan hidupku. Nggak salah. Tujuan hidup itu ada yang salah, ada yang biasa, ada yang netral, ada pula yang supranatural, ada pula yang dari Tuhan. Ajari kami setia sampai pada akhirnya. Berapapun umur kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kami tidak mau sia-siakan kehidupan. Waktu yang tersisa di hidup kami serahkan pada Tuhan. Berapa pendek, berapa panjang Tuhan yang tahu. Kami berdoa untuk pemakaian Allah dan penyertaannya. Urapi kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, ketika hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Beri pengertian baru, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu berarti dalam konteks hidup kita, Tuhan Yesus tetap sama. Saat kita bayi, hingga rambut kita putih, dari orok sampai kita tua. Jadi berarti ada prinsip-prinsip yang tidak akan berubah di telan zaman. Saya kasih satu ayat nanti, hanya satu ayat singkat, tapi begitu mendalam pengertian yang Tuhan berikan. Saya kasih judul dulu, tema, Anda bisa catat topiknya, kehendak Tuhan untuk segala usia. Jadi keluarga Saat Teduh Bersama, mungkin ada di antara Anda yang menyaksikan saat ini anak-anak elementary atau anak-anak sekolah dasar. Ada yang sekolah menengah, ada yang mahasiswa, ada yang profesinya beda-beda tapi semua orang dewasa, ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha. Bahkan ada juga manula orang tua. Saya tahu juga, sadari bahwa di antara keluarga Saat Teduh Bersama ada yang juga umur 90 sekian, udah grandpa, grandma. Dan saya percaya hadirat Tuhan untuk semua orang ya. Dan pemahaman firman ini memberikan pada kita suatu wawasan bahwa hidup ini sementara. Dan berapapun usia kita berada di kilometer mana, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita. Belum lagi Dia sudah menebus kita dari maut. Kehendak Tuhan untuk segala usia, satu ayat saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Ini terjadi saat Pentakosta. Ada suatu firman pewahyuan, sebenarnya diambil dari kitab Yoel ini, dari Perjanjian Lama, dikutip lagi oleh Petrus dalam khotbahnya. Kita baca bersama-sama, kan hanya satu ayat saja. Yuk barengan, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah nubuatan seorang nabi di Perjanjian Lama yang dikhotbahkan oleh Rasul di Perjanjian Baru. Berarti ini firman Allah untuk kita semua. Dan Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir, karena di akhir zaman kalau kita nggak sengaja hidup untuk Tuhan, kemungkinan besar kita akan terbawa arus, nggak akan ikut Yesus. Kalau ikut pun hanyalah KTP-an, hanya identitasnya atau status. Tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh hidupnya berguna bagi kerajaan Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, berarti ini adalah kehendak Tuhan. Inilah kehendak Allah untuk 3 jenis usia. 3 jenis usia ini dirangkum jadi satu, itulah seumur hidup manusia. Pertama, Tuhan berkata, agen yang melakukan ini dalam kehidupan kita tiada lain, tiada bukan. Agen dengan A huruf besar adalah Allah sendiri, yaitu pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan gak pandang bulu, kebudayaannya, latar belakang. Kalau orang itu rindu, Tuhan pasti temui. Tuhan gak pernah menolak orang yang mencari wajahnya. Sekalipun kalau dia adalah pemungut cukai, sekalipun jikalau dia diharamkan oleh orang-orang sekelilingnya, Tuhan itu Maha Kasih. Dia selalu menerima kita. Dan Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, itu berarti siapapun punya kesempatan yang sama. Kita punya garis start yang sama. Garis finish adalah pilihan. Jadi siapapun Anda, dan apapun kondisi hidupmu sekarang,
latar pendidikan, latar belakang pendidikan kita, warna kulit, kebudayaan. Kalau kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, asal kita mau tinggalkan berhala-berhala kita yang selama ini kita sembah. Kalau kita mau benar-benar bertobat dari dosa kita, Tuhan itu bukan hanya memulihkan. Tuhan akan memberi tujuan hidup yang luar biasa. Tuhan bukan hanya akan menyembuhkan orang itu, tapi Tuhan juga akan merekrutnya dan memakai kehidupannya secara luar biasa. Tuhan kita itu tidak pernah berniat hanya menyelamatkan. Dia sungguh-sungguh ingin memuliakan. Dia ingin mempermuliakan kita bersama-sama dengan Dia, kita bertata bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, itu deposito yang berharga. Bukan deposito, deposit yang berharga. Roh Kudus itu meterai keselamatan. Jangan kau sia-siakan persekutuanmu dengan Roh Kudus. Karena itu bukan berujung dirimu diberkati only. Itu ujungnya bisa membuat hidupmu jadi beda. Nah, mari kita cari kehendak Tuhan bagi 3 usia ini yang mewakili semua kita. Pertama-tama kalau rohnya sudah dicurah ke atas semua manusia, maka alhasil anak-anakmu laki-laki dan perempuan, laki dan perempuan punya kesempatan yang sama di mata Tuhan, mereka setara, hanya perempuan dan laki-laki beda dalam ciptaan Allah. Yang satu punya rahim, yang satu bukan. Men and women sama di depan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Ya, beda fungsi, beda gender, tapi sama kasih. Dan Tuhan juga menawarkan kepada mereka kemuliaan yang sama apabila mereka mau percaya. Apabila mereka sungguh-sungguh mengikut Dia dan buang segala sesuatu yang sia-sia. Rohnya dicurahkan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Katakan bernubuat. Nanti saya akan jelaskan. Kita tahu di sini anak-anak bisa bernubuat. Lalu teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Katakan penglihatan-penglihatan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, your young men, orang-orang mudamu, itulah teruna. Kalau kita melihat dalam ketentaraan, teruna itu berarti junior. Mereka yang baru aja enroll atau baru saja mendaftarkan diri masuk di camp. Teruna-terunamu ini, orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bahasa Inggrisnya, orang-orang mudamu akan memperoleh visi. Lalu kemudian orang-orang tua. Dan orang-orangmu yang tua di sini bukan hanya yang baru tua, termasuk yang sangat tua. Ya. Dunia orang tua itu panjang. Dunia anak kecil itu pendek. Sebentar aja dia udah jadi remaja. Tapi jadi orang tua itu lama. Kita sudah menginjak dewasa, apalagi tua sampai masa-masa manula, manusia lanjut usia sampai pada masa senja, sampai kita dipanggilnya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan akan memberinya mimpi. Coba kalau Anda renungkan, hal ini seringkali dikhotbahkan, tapi mungkin dari angle atau sudut pandang yang berbeda, semuanya saling melengkapi. Seringkali kita membaca ayat ini untuk melihat pekerjaan Roh Kudus yang supranatural, betul. Tetapi bisakah Anda melihat kesamaan antara nubuatan, penglihatan, dan mimpi? Coba kalau kita renungkan ya. Salah satunya yang langsung kasat mata waktu saya lihat begini adalah ketiga-tiganya itu bicara tentang masa depan. Luar biasa ya. Tiga-tiga ngomong soal masa depan. Pertama nubuatan. Kita tahu nubuatan bukan hanya prediksi. Nubuatan itu juga bisa bicara tentang firman Tuhan masa kini, bicara untuk situasi now atau situasi sekarang hari ini. Tapi tidak juga dipungkiri bahwa sebagian besar arti nubuatan, ya, paling tidak separuh maknanya itu bicara tentang apa yang akan datang. Kalau Anda baca nubuatan-nubuatan dalam firman, khususnya yang paling terkenal yaitu di kitab Wahyu, sebagian digenapi, sebagian besar masih belum. Nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, berdirinya Israel, apa yang terjadi di sejarah dunia,
Banyak loh penggenapannya kalau Anda lihat misalnya Daniel, mimpi penglihatannya, lalu bangsa A, bangsa B menguasai, lalu di-conquer, lalu dijatuhkan oleh bangsa C. Kita melihat semuanya itu dalam sejarah dunia sungguhan terjadi. Namun demikian, saya tidak bisa menyangkali bahwa sebagian nubuatan di dalam Alkitab itu masih tunggu penggenapan. Sampai nanti Tuhan datang. Jadi nubuatan itu bicara tentang masa depan. Future tense. Bukan masa lalu, bukan sekarang, tapi sesuatu yang sifatnya di depan. Penglihatan itu kan bicara tentang vision. Bicara sesuatu yang kita akan lihat nanti, tapi dilihat dulu di dalam roh kita. Kita terima dulu dalam bentuk wahyu, bahkan hikmat-hikmatnya. Dalam wujud janji. Misalnya, dari sejak kecil, Yusuf di Perjanjian Lama melalui mimpi sih, dia seorang pemimpi meskipun dia masih muda belia, tapi hidupnya sudah punya visi. Suatu hari aku akan menjadi seorang pemerintah, suatu hari aku akan menjadi pemimpin, seorang penguasa, tanpa dia tahu bagaimana janji itu akan digenapi dan dia harus lalui apa. Anak muda sudah punya vision itu, buktinya dia menggebu-gebu ceritakan sama koko-kokonya, kakak-kakaknya, sampai mereka cemburu, sampai mereka terjangkit iri hati. Yusuf dijual sampai berakhir di rumah Potifar. Penglihatan itu bicara tentang sesuatu that you see, sesuatu yang Anda lihat melabuhkan pandangan Anda jauh ke depan, sesuatu yang belum terjadi. Mendapat mimpi. Nah ini biasanya orang tua udah gak bermimpi lagi. Apalagi kalau sudah sangat lanjut usianya. Udahlah, segala sesuatu di hidupnya hanyalah masa lalu. Dalam bentuk memori. Ya, yang indah namanya nostalgia. Yang kurang indah namanya ya penyesalan alias trauma. Orang tua biasanya tidak bermimpi lagi. Apalagi yang sudah sangat tua. Tapi Tuhan melarang itu. Kalau Roh Kudus bekerja, kau harus bermimpi. Kalau Roh Kudus bekerja, kau akan bermimpi. Roh Kudus pasti membawamu ke masa depan. Tidak mungkin menarik Anda kembali ke masa lalu. Orang yang hidup di masa lalunya dan terikat dengan masa lalunya, baik itu glory maupun penyesalannya, orang yang terus-menerus gembar-gemborkan dulu dia gimana, dia sudah nggak ngikut Roh Kudus lagi. Paling tidak, sudah tidak setapak kaki dengan Roh Allah. Sudah tidak lagi berjalan di jejak-jejak Kristus. Sebab Kristus tidak akan membawamu ke situ. Yang paling suka bawa kita ke sana siapa? Ayo, setan. Setan paling suka ungkit-ungkit sesuatu yang di belakang. Karena dia memang takut kalau diingatkan apa yang terjadi dengan dia nanti di depan. Karena dia pasti akan berakhir dilemparkan ke dalam lautan api. Dia nggak mau kita melihat ke depan. Karena dia tahu di depan dia kalah. Makanya setan itu jagoan kalau bicara sesuatu yang di belakangmu. Selalu ungkit-ungkit masa lalu. Makanya itu orang yang hatinya tidak penuh Roh Kudus tapi penuh roh jahat. Kan suka menuduh-nuduh sesuatu yang sudah dulu. Makanya itu setan punya senjata salah satu yang sangat ampuh adalah trauma. Orang kalau sudah terjangkit virus ini alias trauma, orang itu sudah nggak bisa lagi move on, nggak bisa maju. Bedakan ya, kan kita disuruh untuk menguji segala roh kan. Kalau kita mau tahu roh apa yang berbicara dalam kehidupan seseorang, dari mulutnya lah kau tahu isi hatinya. Kita langsung tahu kalau dia terus-menerus mengeluh-elukan masa lalu, dia sudah ikut Kristus. Dan dia kalau terus menuduh-nuduh apa yang di belakangnya, hanya penyesalan dan trauma misalnya, orang itu dalam ikatan atau dalam belenggu. Sedangkan orang manula pun manusia lanjut usia, orang yang sudah sangat-sangat tua, Tuhan suruh dia bermimpi kok. Tetap harus bermimpi. Kita nggak punya pilihan kalau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus memandang ke depan. Jadi nggak ada pilihan. Itu sudah salah satu kerjaannya Roh Kudus. Meskipun bukan salah satu buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera seterusnya hingga pengendalian diri. Tapi ini adalah kerjaannya Roh Kudus. Kalau kita mau tahu kerjaan setan ya itu. Kita terus kepahitan, terus ingat-ingat kesalahan orang,
Dan penyesalan gak habis-habisnya, sampai-sampai semua keputusan kita semua hanyalah untuk menanggulangi penyesalan kita yang gak pernah berhenti. Dan itu pun tidak bisa menyelesaikan. Seperti gali lubang tutup lubang, menutup lubang yang sudah tidak ada, tetapi yang kita terus kira ada karena kita trauma. Kita terus ambil semua keputusan itu didikte dengan masa lalu, sehingga kita tidak pernah berhasil di masa depan. Masa kini tidak pernah lihat penyertaan. Terus menerus dihantui lah, itulah bahasanya. Dihantui oleh sesuatu yang di belakangnya. Sehingga dia tidak bisa bebas. Dan dia tidak bisa menerima sesuatu yang baru, tidak bisa menerima kreativitas. Dan tidak punya keberanian lagi. Sedangkan orang tua aja harus bermimpi loh. Nggak ada orang yang cukup tua hingga dia boleh berhenti bermimpi di hadapan Allah. Selama masih ada sisa hidup kita, satu hari pun, misalnya orang kalau divonis penyakit mematikan sisa 3 bulan, 3 bulan itu pun masa depan. Sisa hidup 1 minggu pun masa depan. Kalau sudah sekarat di rumah sakit sekalipun sisa 3 hari, itu pun masa depan. Ini bunyi roh Tuhan. Kalau kau ikut aku, dan aku yang mengendalikan hidupmu, yang memimpinmu, matamu pasti tertuju bukan satu ke Kristus, dan pasti tertuju ke depan. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Keep dreaming. Tapi satu hal lagi kalau Anda baca, sadari nggak? Baik ketiga-tiganya ini sifatnya supranatural, sifatnya rohani. Spiritual dan supranatural. Bernubuat. Mendapat penglihatan-penglihatan. Itu bukan lihat-lihatan. Mendapat itu berarti sesuatu diterima dari atas. Tak seorang pun bisa memperoleh sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Orang-orang tua mendapat mimpi ini bukan mimpi yang tiada arti. Ini bukan mimpi pada malam hari lalu habis itu hanya mimpi iseng aja, mungkin karena terlalu capek, terlalu sibuk pada siang hari. Ini mendapat mimpi, berarti mimpi itu diberi, seseorang memberikan sebelum kita bisa mendapatkan. Kalau Anda baca 3 ini tadi, nubuat, penglihatan, dan mimpi. 3 ini bukannya sumbernya adalah Tuhan ya. 3 elemen yang barusan saya singgung ini sifatnya supranatural kan. Berarti Tuhan Allah Roh Kudus kalau bekerja di dalam hidup seseorang, orang itu berapapun usianya akan menerima tujuan hidup yang dari Tuhan. Misalnya tujuan hidup yang dari Tuhan itu bedanya apa sama tujuan hidup kita sendiri? Manusia bisa punya tujuan yang lumrah. Misalnya, aku ini sekolah, masih di bangku kuliah. Tujuanku adalah tujuan hidupku. Nggak salah. Tujuan hidup itu ada yang salah, ada yang biasa, ada yang netral, ada pula yang supranatural, ada pula yang dari Tuhan. Yang salah ya begini, aku mau kerja supaya nanti suatu hari aku bisa aku bisa gaya, supaya saya bisa hidup egois, supaya saya bisa tunjukkan kepada orang-orang yang selama ini menghina aku. Itu motivasinya kurang tepat menurut saya, karena tertuju pada diri sendiri untuk melampiaskan hawa nafsu, misalnya angry, amarah, rasa tidak terima. Tujuan itu juga bisa salah. Ya kan, saya mau hal tertentu, supaya apa? Supaya saya mau sukses. Supaya apa? Supaya bisa gonta-ganti pasangan hidup. Nah itu kan salah ya. Yang itu sudah nggak jadi perdebatan lagi, kita sudah tahu. Nah tahukah kita bahwa ada tujuan hidup yang biasa? Ini bukan tujuan hidup dari Allah, ini tujuan hidup yang lumrah. Ini bukan yang dimaksudkan di sini.
Karena di sini tadi 3 yang saya sebut ini tujuan hidup yang dari tempat yang maha tinggi. Karena diturunkannya pun dalam bentuk nubuatan, penglihatan, dan mimpi. Tujuan hidup yang biasa itu misalnya aku sekolah supaya nanti suatu hari aku sukses. Gak apa-apa sih. Mending daripada orang yang tidak punya ambisi lalu malas-malasan buang potensi. Tapi apa bedanya Anda yang punya mimpi itu dengan orang-orang dunia? Sama tuh. Berarti ini bukan yang dari Roh Kudus. Itu yang dari roh manusia. Tujuan hidup yang biasa, contohnya bagi orang-orang teruna misalnya tadi, anak kecil sudah. Yang bagi orang tua, supaya aku bisa pensiun dini dan bisa nikmati hidup. Supaya semua yang aku bangun itu seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh. Aku sekarang bisa timbun dan pensiun. Tuhan tidak berkenan loh. Sekalipun apa salahnya orang punya niatan. Kan itu baik kan, itu kan terserah dia, dia berhak. Itu hasil kerja kerasnya. Tapi Tuhan berkata, hai orang yang bodoh, malam ini juga aku cabut nyawamu. Kemana nanti semua hartamu yang kau timbun itu, siapa menikmatinya? Atau lebih tepatnya, siapa menggerogotinya nanti? Tuhan tidak berkenan, kenapa? Karena hidup kita tidak boleh menjadi satu talenta yang disimpan di bawah tanah, main aman. Tuhan mau kita mengelola. Dalam perumpamaan itu diajari tentang pengelolaan, tapi tujuan kita dapatkan dari ayat-ayat seperti ini. Kita mengelolanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang lumrah, sebab orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga punya tujuan hidup yang biasa. Fine-fine saja, tidak merugikan siapa-siapa, juga tidak menghujat Allah. Tapi kenapa Tuhan tidak ada dalam hidup mereka? Karena mereka sama dengan orang yang punya satu talenta, disimpan di bawah tanah, seenak saya, seenak gua. Itu bukan untuk kemuliaan Allah. Hidup ini pemberian, hidup ini kesempatan. Sisa hidup kita itu anugerah. Tidak boleh kita pakai untuk sesuatu yang lumrah, apalagi kita sudah lahir baru. Pada hakikatnya, pada dasarnya, kita semua itu ciptaan baru. Bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus dalamku. Kita tidak boleh hanya targetkan sesuatu yang biasa. Karena dosa bukan melanggar firman Allah saja. Dosa itu bukan hanya melakukan sesuatu yang salah. Dosa itu tahu apa yang benar, apa yang tepat. Tapi kita nggak nyampe ke sana karena kesengajaan atau kemalasan. Karena kita mengabaikan. Dosa itu tahu apa yang baik, namun kita tidak lakukan. Itu juga adalah dosa. Tahukah dalam bahasa Yunaninya kata sin, dosa itu berarti missing the mark. Dosa itu bukan melakukan sesuatu yang rusak, tapi missing the mark. Missing the mark itu misalnya kalau Anda lihat ya, itu loh olahraga apa itu kalau yang pakai jarum yang dilemparkan di lingkaran, di dalam lingkaran, di dalam lingkaran, di dalam lingkaran, tengah-tengahnya itu bullseye katanya, atau mata sapi, mata kerbau ya. Apa itu bullseye? Karena det ke tengah itulah juara. Yang sampai ke tengah itu juara satu, itu sulitnya bukan main, itu presisi. Dosa itu missing the middle point. Dosa itu adalah missing the mark. Gak kena ke target tengah. Bullseye-nya. Hidup kita mungkin tidak bisa bullseye, saya sadari. Karena kita itu masih belajar banyak dari kesalahan dan tidak ada manusia sempurna. Tapi tujuan hidup kita harus sempurna. Hidup kita bisa disempurnakan ke arah tujuan. Tapi tujuan hidup kita sendiri harus sempurna. Lalu kalau tujuan kita salah, betapa salahnya hidupmu. Kalau jendela jiwa mata kita gelap, betapa gelapnya tubuhmu. Guru kencing berdiri, gurunya sendiri nggak ngerti apa yang benar. Atau tata krama, muridnya akan kencing berlari. Maksud saya adalah tujuan hidup nggak boleh salah. Dan jangan yang lumrah. Karena kita anak-anak Allah. Kita warga negara sorga. Sekalipun kita masih hidup di dunia, kita juga warga negara setempat. Tapi inside, in our heart, di dalam hati kita itu adalah milik Allah. Karena itu tujuan hidup yang lumrah misalnya bagi orang tua adalah, ya sudah aku mau nikmati hidup. Nggak boleh itu, kalau Roh Kudus bekerja orang tuanya akan mendapat mimpi dari Tuhan. Kalau Anda baca tiga-tiganya, kita sadari bahwa ketiga-tiganya berbicara tentang tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi. Apakah hidupmu driven by God's purpose?
disetir oleh tujuan ilahi, atau ya lumrah aja sama seperti orang-orang berdosa yang tidak kenal Allah. Jangan sampai kita seperti tanaman atau tumbuhan, seperti pohon yang menyia-nyiakan tanah. Sehingga Tuhan berkata, dia tidak berbuah. Dia ada tidak ada, sejak Adam dan Hawa, orang ini tidak membuat perbedaan. Dia hanya menyerap saja nutrisi. Dia hanya mau keselamatan, hanya mau berkat-berkat Tuhan. Tapi hidupnya tidak berguna bagi kerajaan Allah. Dia adalah satu talenta yang disimpan ke tanah, yang nanti menunggu kata enyahlah dari mulut Allah. Anda baca ya tiga-tiga ya. Ternyata tiga-tiga ini bicara tentang tujuan yang dari Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda punya tujuan yang dari Tuhan dalam hidupmu? Saya punya. Saya punya. Gereja tempat saya gembalakan juga punya. Dan mungkin kalau Anda belum punya, penting untuk Anda masuk ke hadirat Allah, minta sama Roh Kudus untuk wahyukan tujuan hidupmu. Catat dalam satu kalimat, mengapa Anda hidup? Mengapa Anda sekolah? Untuk apa karir Anda? Seumur hidup Anda loh, sampai mati atau sampai Tuhan datang, itu untuk apa? Dan tentunya kalau Anda belum punya yang namanya tujuan hidup yang lebih tinggi, yang sifatnya korporat, dengan senang hati GMS yang saya gembalakan, meminjamkan visi itu. Dan kami selalu welcome. Dan kami punya visi untuk membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Itu bukan banyak-banyakan gereja. Kenapa masih harus diperlukan perintisan? Karena bahkan di seluruh dunia ini, tidak semua gereja yang sudah existing, yang sudah ada itu, masih memberitakan Injil. Tidak semua. Bukan tugas kita, karena Tuhanlah hakim dunia dan Tuhanlah kepala gereja. Tugas kita adalah taat saja. Kita lakukan bagian kita untuk membuat perbedaan di dunia. Saya percaya salah satu worthy cause atau salah satu proyek ilahi yang patut kita perjuangkan di hidup ini adalah membangun komunitas-komunitas Kristus di mana-mana itu menjadi perubahan. Karena dia tidak sifatnya hit and run, tabrak dan lari, datang dan pergi seperti asap saja, seperti gas pada sebuah minuman soda yang dibuka, langsung hilang. Kalau kita hanya datang KKR, kebaktian kebangunan rohani, lalu habis itu kita cabut lagi, kapan kita bisa memuridkan mereka seumur hidup dan seluruh hidup mereka? Jadi saya dengan senang hati menawarkan kepada Anda, kalau Anda belum punya iman korporat atau tujuan hidup yang korporat bersama-sama, karena itu align ya, itu semuanya itu paralel. Tujuan hidup kita dan tujuan hidup gereja itu selalu paralel. Berbahagialah kita yang ditanam di tempat yang subur, di mana ada air, di tepi aliran air. Itu selalu paralel. Kalau Anda belum punya, dengan senang hati saya tawarkan dan pinjamkan supaya Anda juga bisa memperjuangkan visi yang Tuhan beri pada kami. Karena visi ini masih jauh belum digenapi. We need you. Kami butuh orang-orang yang bersedia. Tapi kalau Anda sudah punya tujuan gereja, bukan di GMS, tujuan hidupmu sudah align atau sudah paralel dengan ini, puji Tuhan. Teruskan, kita harus fokus, kita harus konsentrasi. Karena sekali kita melangkah kaki, itu seumur hidup sampai mati. Jangan gonta-ganti. Karena kenapa? Karena itu membuat kita jadi nggak fokus. Membuat kita tidak pernah mematangkan apa-apa. Semua yang kita kerjakan itu setengah jalan dan tidak ada satupun sempurna di hadapan Allah, Bapa kita. Yang terakhir, ya kalau Anda baca ini, apa yang saya dapatkan? Coba perhatikan kalimat bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Roh tidak dicurahkan ke atas nubuatan, ke atas mimpi dan penglihatan. Dia dicurahkan ke orangnya. Orangnya yang dicurahkan. Rohnya dicurahkan ke atas semua manusia, bahasa Inggrisnya on all flesh. Dalam bahasa Yunani juga sama, jadi artinya dalam manusia atau ke atas daging dan darah dan daging. Jadi ke atas orangnya ternyata. Peduli amat mimpinya setinggi langit, visinya sebesar seluas bumi, ya, atau nubuatannya hebat, semua nanti tergantung orangnya itu intim atau tidak, dekat atau tidak dengan Roh Allah. Apakah orang itu bersekutu erat dengan Roh Kudus? Karena itu saya lihat di tiga hal ini, Tuhan suruh kita, baik sebagai anak kecil, teruna maupun orang tua, kita harus mempersembahkan hidup kita, termasuk tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita harus memberi diri
untuk jadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi instrumen kasih karunia, untuk menjadi kendaraan Allah, untuk menjadi vessel, menjadi saluran berkat. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk jadi berkat. Kita harus menawarkan diri, ini aku, utuslah aku, seperti Yesaya ketika ditanya siapa bisa pergi untuk aku, ini aku. Ketika Allah Tritunggal berkata siapa akan pergi untuk kami, siapakah yang akan kami utus, ini aku, utuslah aku. Kita harus memberikan diri, menawarkan diri, maju ke depan dan berkata, mi, ini aku Tuhan. Aku mau hidup sebagai jawaban dan penggenapan nubuatan itu. Dari ayat ini saya baca, Roh Kudus itu ingin bermitra. Dia ingin membangun yang namanya partnership dan fellowship with you. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dan dia ingin mengubah kita, mengupgrade kita. Sehingga roh itu yang dicurahkan ke atas semua manusia membuat nubuatan anak-anak itu digenapi. Penglihatan-penglihatan teruna itu sungguh-sungguh akhirnya dapat dilihat dalam kenyataan atau dalam realita. Dan mimpi-mimpi itu, mimpi orang tua menjadi kenyataan. Lewat siapa? Ya lewat anak-anak itu. Ya lewat teruna-teruna itu. Ya lewat orang-orang tua itu. Tuhan mau kita memberi diri kita bagi kerajaannya. Mempersiapkan diri sebagai jawaban dan penggenapan daripada nubuatan itu sendiri. Kehendak Tuhan untuk segala usia, berapapun usiamu, kecil sampai tua. Satu, memiliki tujuan hidup yang dari Tuhan. Anak kecil harus punya tujuan. Ini tugas PR besar buat orang tua. Dari kecil, meskipun mereka tidak tahu persis, kita juga nggak tahu pastinya, tapi dari kecil sudah harus diasah. Kalian harus punya tujuan hidup dari Tuhan. Tidak apa-apa umum dulu, tapi mulai dengan umum, semakin spesifik, semakin spesialisasi. Dua, mengarahkan pandangan mata ke depan. Mau nggak mau, orang yang hidup dalam Tuhan, pasti arah hidupnya ke depan. Nggak bisa ke belakang. Ingat ya, tidak ada Roh Kudus ketika kita menoleh ke belakang terus. Kecuali kalau kita bisa belajar sesuatu dari kesalahan, bolehlah. Tapi jangan menoleh ke belakang untuk arah tujuan. Tiga, mempersiapkan diri sebagai jawaban dan penggenapan. Jadi sampai kapanpun, siapapun kita, usia berapa, kita tahu bahwa kita harus mempersiapkan diri sebagai anak kecil, sebagai orang muda, mahasiswa, dan sebagai orang tua yang kayaknya udah usia pensiun. Kita tetap harus setiap hari mempersiapkan diri sebagai jawaban yang baru, grace, sebagai penggenapan yang fresh atas nubuatan Allah yang akan digenapi di dunia ini, di radius Anda. Tiap hari kita mempersembahkan hidup. Jadikan aku Tuhan jawaban. Jadikan aku kepanjangan tangan. Jadikan aku penggenapan akan janjimu bagi orang-orang di sekelilingku. Jangan mati dulu, jangan pikiran mati. Karena pikiran kita dibutuhkan secara segar. Karena Tuhan masih mau memakai sisa hidup kita. Entah berapa panjang, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan hendak memakai kita di depan sana sebagai jawaban, terang garam, dan penggenapan dunia. Penggenapan janji Tuhan atas dunia ini. Maukah Anda seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku? Kalau Anda mau, Tuhan langsung meresponi dan Tuhan mengurapi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, mimpi dan penglihatan yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.